Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero volume 5. Cekidot. Setelah pada video sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Narumi dan Matoba, dan video ini pun dilanjutkan. Matoba berkata kepada Narumi bahwa perang telah dimulai. Narumi kurang paham dengan perkataan Matoba. Sambil mendorong Matoba ke tembok, Narumi menanyakan apa yang dimaksud Matoba tentang perang sudah dimulai. Matoba melompat dan memukul Narumi. Sementara itu, di taman, Kuga dan Genji telah dikepung Shibayama dan anak-anak Hosen lainnya. Shibayama mencoba memprovokasi Genji. Genji berkata, "Apa yang dilakukan para botak Hosen di sini?" Namun Shibayama hanya memberi kode seolah-olah gestur tubuhnya mengisyaratkan bahwa dia siap bertarung dengan Genji. Dengan pedenya Genji berkata, jika dia sudah mengetahui gencatan senjata antara Hosen dan susuran, dan dia tidak akan terprovokasi dengan Shibayama, dan Genji tidak akan bertarung dengan anak-anak Hosen. Namun Shibayama berkata jika dia tidak ingin bertarung dengan Genji, dia mengincar Kuga dari Kawada 2. Genji pun kaget. Shibayama berkata jika Genji bukan satu-satunya orang yang tahu tentang gencatan senjata, dan dia tidak ingin mencari masalah dengan Genji. Dia pun melewati Genji dan berkata untuk Genji jangan ikut campur. Kuga pun bertanya atas dasar apa anak-anak Hosen mencarinya. Shibayama menjelaskan jika anak-anak Kawada 2 telah menghajar anak-anak Hosen, dan Kuga yang sebagai pimpinan anak-anak Kawada 2 harus bertanggung jawab soal itu. Kuga pun kaget. Dia tidak pernah mendengar berita tentang anak-anak Kawada 2 yang menghajar anak-anak Hosen. Dan akhirnya Kuga pun mengerti Genji yang sebagai anak susuran sedang terikat dengan gencatan senjata antara Hosen dan susuran, dan dia tidak boleh terlibat dengan pertarungan antara anak Hosen dan susuran. Dan Shibayama memprovokasi Genji. Jika nantinya Kuga dikeroyok oleh anak-anak Hosen, pasti Genji akan membantu Kuga dan terlibat dengan pertarungan itu. Dan pastinya Genji akan merusak gencatan senjata antara Hosen dan susuran. Dan akhirnya seolah-olah susuranlah yang merusak perjanjian itu. Kuga pun berakting seolah-olah dia tahu tentang pertarungan antara Kawada 2 dan Hosen. Dan Kuga menyuruh Genji untuk pergi saja, karena itu adalah urusannya Kuga dengan Hosen. Genji pun tidak mengerti. Dia mengkhawatirkan Kuga jika dia hanya sendirian melawan anak-anak tentara Hosen. Kuga pun berteriak jika Genji hanya mengganggu saja. Kuga pun mendorong Genji untuk menyingkir dan pergi dari sana. Akhirnya Genji pun meninggalkan tempat itu. Shibayama yang kesal rencananya telah digagalkan menyuruh kedua anak dua buahnya untuk mengejar Genji. Namun mereka berdua dapat dihalangi oleh Kuga. Kuga pun berkata sambil menyisir rambutnya bahwa dia bukanlah pemimpin Kawada 2, tapi dia adalah pria keren dari Kawada 2. Dalam perjalanan, Genji masih memikirkan perkataan Kuga. Mengapa Kuga marah sekali? Genji menebak jika Kuga marah karena dia tidak kebagian roti coklat miliknya. Sementara itu, Kuga tengah dikepung anak-anak Hosen. Kuga berkata kepada Shibayama jika rencana Shibayama adalah memprovokasi Genji untuk merusak gencatan senjata itu, dan jika Shibayama
dapat mengalahkan Genji, dia dapat mengalahkan Suzuran. Karena Genji lah orang yang mengalahkan Serizawa, dan Serizawa adalah orang yang paling dekat dengan puncak Suzuran. Shibayama terkesan dengan pemikiran cerdas dari Kuga. Kuga pun berlari dan memukul Shibayama sampai terpental. Akhirnya pertarungan antara Kuga dan anak-anak Hosen pun tidak dapat dielakkan. Para tentara Bota Hosen menghajar Kuga, namun Kuga dapat mengatasi kroco-kroco Hosen itu. Shibayama yang tidak tahan melihat itu pun berlari dan memukul Kuga. Sementara itu Genji baru menyadari alasan Kuga memintanya untuk pergi meninggalkan Kuga. Semua kroco-kroco Hosen itu dapat ditumbangkan Kuga, namun Kuga sudah mencapai batasnya. Dia terlihat sangat kelelahan. Kuga pun masih berusaha melawan Shibayama, namun tendangan siswa Hosen yang mengenai perutnya membuat dia tersungkur. Shibayama menarik kerah baju Kuga dan meninjunya dengan membabi buta. Shibayama menanduk Kuga dengan keras, dan saat Shibayama akan memukul Kuga dengan serangan pamungkasnya, tiba-tiba Genji datang kembali ke taman itu. Shibayama tersenyum. Rencananya sepertinya akan berhasil. Shibayama berkata, "Mengapa kau kembali? Kami tidak punya masalah denganmu." Lalu Shibayama mendang perut Kuga. Shibayama menekan Genji jika dia sedang dalam gencatan senjata, dan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Kuga berteriak kepada Genji untuk menjauh dari sana. Genji pun malah mendekat ke arah Shibayama. Genji berkata, dia tahu jika Shibayama dan Hosen mengincar Genji, dan sengaja membuat Genji marah untuk merusak gencatan senjata. Kuga pun memperingati Genji untuk tidak menyerang Hosen. Shibayama terus memprovokasi Genji untuk memukulnya, dan akhirnya Genji pun tidak tahan dan dia memukul Shibayama sampai terpental. Shibayama tidak menyangka dengan kekuatan Genji. Dia pun berkata jika Genji telah merusak perjanjian gencatan senjata. Sedangkan itu, Juta yang sedang berjalan-jalan mendengar seseorang tengah membicarakan pertarungan antara Hosen di taman. Genji pun mengamuk di taman itu. Dia benar-benar menghajar semua siswa Hosen di sana. Sekarang tinggal Shibayama dan dua kroco-kroco Hosen. Genji pun menoleh ke arah Shibayama, dan dia pun mulai menyerang kedua kroco Hosen itu. Saat Genji akan memukul Shibayama, Juta sudah ada di belakang Genji mencegah itu terjadi dan mempertanyakan apa yang dilakukan Genji. Sementara itu di Hosen, pertarungan antara Narumi dan Matoba belum selesai, dan siapapun yang dapat berdiri di akhir akan menjadi bos Hosen. Matoba memukul Narumi, namun Narumi dapat menghindari. Dalam keadaan babak belur, Narumi berkata bahwa dia akan mengalahkan Suzuran. Dia tidak menyangka jika Matoba memang kuat dan pantas dijuluki orang nomor 2 di Hosen. Matoba pun marah. Dia menonjok muka Narumi. Tinjuannya pun tepat mengenai di pipi Narumi. Namun Narumi tidak merasakan apapun. Dia pun membalas tinjuan Matoba dengan keras sampai Matoba terpental. Akhirnya Narumi lah yang menjadi pemenang pertarungan itu. Dia dapat berdiri sampai akhir dan menumbangkan Matoba. Sementara itu di taman, Juta sedang mengompres luka Kuga dengan es batu. Juta marah dengan Genji karena dia telah melakukan hal bodoh dengan merusak perjanjian damai itu. Juta berkata bahwa Izaki dan Makise, bahkan Serizawa, telah memberitahu Genji untuk menjauh dari Hosen, dan Genji malah merusak perjanjian damai itu. Juta berkata jika Genji telah mengkhianati semua orang.
Genji pun berbicara dengan serius. Dia berkata, jika gencatan senjata itu memang penting, tapi apakah melindunginya layak diganti dengan mengabaikan teman yang membutuhkan bantuan, teman yang bertarung dan mengorbankan tubuhnya demi kamu tepat di depan matanya. Kuga dan Chuta diam saja mendengar perkataan Genji. Genji pun meneruskan, jika antara perjanjian yang telah diputuskan oleh orang-orang sejak dulu dan teman hari ini, mana yang lebih penting? Genji pun berpikir, jika teman hari ini lebih penting. Chuta hanya diam saja. Dia pun mengerti alasan Genji. Tiba-tiba Chuta berkata untuk memakan kue di rumahnya. Dia pun paham atas situasi yang dialami Genji. Sementara itu di atap Hosen, Narumi yang tengah membaca buku pergi ke aula judo di Hosen. Di sana ia telah ditunggu para pemimpin Hosen. Semuanya menatap Narumi dan sudah sepakat bahwa Narumi adalah bos dari Hosen saat ini. Narumi berkata jika gencatan senjata telah berakhir. Matoba meminta maaf kepada Narumi karena itu adalah rencananya. Narumi berkata, jika itu sudah terjadi, tidak masalah siapa yang menyerang pertama. Yang terpenting, dadu sudah dilempar. Dan ini waktunya untuk memburu siswa susuran. Sementara itu di susuran, orang-orang di sana tengah membicarakan tentang Genji yang telah merusak perjanjian gencatan senjata. Tokaji yang mendengar itu pun agak kesal. Serizawa yang telah lama menahan untuk tidak terlibat dengan Hosen agar perjanjian senjata itu tetap terjaga, malah kini dirusak oleh Genji. Chuta menjelaskan kepada Magise dan Izaki jika Genji telah dijebak dan itu bukan salah Genji. Izaki pun berkata, mengapa Genji mengabaikan perintahnya? Dan yang lebih parahnya, Genji merusak gencatan senjata untuk melindungi orang asing. Izaki pun menyerah dan berhenti untuk mengikuti Genji. Makise juga berpikiran sama dengan Izaki. Dia tidak bisa mengikuti Genji lagi. Sementara itu di bawah jembatan, dua anak susuran telah membicarakan bahwa anak-anak Hosen mulai berkeliaran di wilayah susuran. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan anak-anak Hosen secara mendadak. Puluhan anak Hosen itu mengeroyok dua siswa susuran itu. Keduanya pun langsung tepar. Salah satu siswa botak Hosen melihat Serizawa tengah bingung mencari sepedanya. Dia lupa menaruh sepedanya di sebelah mana. Salah satu pemimpin Hosen itu pun memutuskan untuk melawan Serizawa. Serizawa mengajak para siswa Hosen. Dia berkata, saya kira kalian ingin tahu sampo apa yang saya pakai. Ternyata mereka diawasi oleh pria yang misterius yang sedang membawa payung. Pemimpin anak Hosen itu memperkenalkan dirinya jika dia bernama Kondo Tadashi, siswa kelas 2 Hosen. Serizawa langsung mengincar pemimpin mereka. Serizawa meninju pria Hosen itu. Sebelum pria itu jatuh, Serizawa menghantam perutnya dan menanduk kepalanya. Pria itu pun pingsan. Semua siswa Hosen di sana hanya bengong melihat kejadian itu. Dia pun menantang siapa selanjutnya. Para siswa Hosen itu pun ketakutan. Dan akhirnya Serizawa menemukan sepedanya yang ia cari. Dia pun meninggalkan para siswa Hosen itu. Sementara dari kejauhan, seseorang yang misterius telah tersenyum melihat pertarungan antara Serizawa dan anak-anak Hosen. Kabar tentang perburuan Hosen pun telah tersebar sampai ke susuran. Di sana ternyata banyak siswa susuran yang babak belur. Masing-masing dari kelas di susuran telah dibantai oleh Hosen. Tokaji marah mendengar bahwa Serizawa juga diserang.
Tokyo berkata kepada Tokachi bahwa Serizawa baik-baik saja, dan Tokachi pun menyalahkan Genji. Yuta melihat keadaan di Suzuran semakin memburuk. Sementara itu, Genji malah membolos sekolah dan pergi memancing bersama Kuga. Kuga memberitahu Genji jika Hosen telah melakukan perburuan dengan anak-anak Suzuran. Namun Genji hanya diam saja. Tiba-tiba dia melompat dan mendapatkan ikan. Genji tidak mendengar perkataan dari Kuga. Sementara itu di Hosen, Matoba sedang menanyakan hasil perburuan anak buahnya. Masing-masing dari pemimpin mereka telah mengalahkan kroco-kroco Suzuran, lebih dari 10 orang. Shibayama berkata jika dia telah menghajar 20 orang Suzuran. Kumakiri juga mendapatkan angka yang sama. Shibayama merasa kesal karena angka buruannya disamai oleh Kumakiri. Sementara Matoba sendiri mengalahkan 30 orang. Tiba-tiba seseorang di sana memberitahu jika Kondo, siswa kelas 2, telah dikalahkan Serizawa. Para pemimpin Hosen itu pun puas dengan hasil yang mereka dapatkan, tapi tidak dengan Narumi. Dia berkata bahwa perang baru saja dimulai dan terlalu cepat untuk menyimpulkan kemenangan oleh Hosen. Dia pun keluar dari pertemuan itu. Di lorong sekolah Hosen, dia bertemu dengan seorang yang misterius itu. Ternyata namanya Urushibara Ryo. Dia adalah anak Hosen. Sebelumnya dia tidak tertarik dengan perperangan. Namun setelah melihat Serizawa bertarung, dia memutuskan untuk ikut berperang dengan Suzuran. Namun dengan satu syarat, yang akan melawan Serizawa adalah dirinya. Narumi menjelaskan bahwa Hosen akan mengalahkan Suzuran jika mereka bersatu. Yaps, dan video pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan apa ya? Dan jelas. Thank you teman-teman. Cheers.